entrepreneur ya dan kuliah itu beda. Nah, kalau orang kuliah itu tamat kuliah dia cari kerja. Nah, itulah tujuan orang pertama biar bisa dapat pekerjaan. Sementara entrepreneur dia bukan cari kerja. Kalau kuliah entrepreneur kita bukan cari kerja tapi cari pekerja. Cari kerja itu jadi pegawai. Tapi kalau cari pekerja jadi direktur. Itu entrepreneur ini gunanya. Cari pekerja kan perlu modal. Buka usaha perlu modal. Iyalah, enggaknya langsung modalnya banyak memang kalau perlu modal. Modalnya tidak perlu banyak. 1 lembar kertas saja cukup. Sama spidol 1. Spidol 1 lembar kertas. Nah. Kok bisa? Nah. Contohnya misalnya begini lah. Rumahnya di simpang gang. Nah, aku tampilkan lagi lah kertasku ini. Ganti nih. Tempat ini disewakan. Depan rumah, di atas paret, di luar pagar. Coba, kan nggak mengganggu kan? Lalu datanglah orang, disewakan. Orang mikir pasti tempat jualan sarapan pagi. Iya, disewakan untuk tempat sarapan pagi. Sewanya 25.000 satu hari. Itu 25.000 itu 2 bungkus lontong. Lalu yang nyewa mikir 2 bungkus lontongnya, ya udahlah nggak apa-apa. Iya katanya nyewa dia 25.000 satu hari sampai jam 12 siang. Karena sarapan pagi nggak mungkin sampai sore. Namanya sarapan. 1 bulan 750.000. Kau ngapain pun enggak. Tiap pagi aja kau nunggu. 25.000. 25.000. Kayak gitu. Udah pulang yang jualan sarapan pagi. Pasang lagi. Tempat ini disewakan. Datang lagi orang tanya, mau jualan goreng pisang. Jualan pisang goreng. 25.000. Nah, 1 sisir pisang itu kalau udah jadi goreng dapat 25.000. Jadi kan modalnya sewanya cuma 1 sisir pisang untuk sewa tempat. Ya udah. Sewainya juga, tempat yang tadi juga itu. Di luar pagar, di atas parit. Depan rumah. Itu pun sebelah kiri. 1 bulan 750.000. Dia ngapain pun enggak. Tunggu sore, jam 9, minta 25.000. 1,5 juta sebulan. Ngapain pun kau enggak.
Nah. Lalu berikutnya, pasang lagi. Tempat ini disewakan. Teras rumah. Tempat jualan pulsa. Nah. Pulsa, tahap, segala macam situ. Nah. 25.000. Kayak gitu aja. Nggak berat kali. Pulsa dia situ, jualan sedikit lah ada aqua-aquanya. Karena orang makan goreng, pasti perlu aqua dia. Nah, yang sarapan pagi perlu aqua-aqua juga, minum-minumnya situ. Teras rumah. Sekalian jual pulsa, jual minum-minuman dia situ. Teras-teras itu. Ada 1 meter, 2 meter situ. Nggak kena hujan. 75.000 sebulan. Satu hari. Sebulan 75.000 kali 30. Bukan ya, 75.000 kali 30. 2.250.000, ya kan? Karena 25.000 dari tukang lontong. 25.000 dari tukang gorengan. 25.000 dari tukang jual pulsa. Sama jual minuman. 75.000 satu hari. Satu bulan 2.250.000. Kau tidak terganggu. Nah, udah. Itu sebenarnya baru memanfaatkan lokasi. Belum ikut kau di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya entrepreneur ini membuat kita itu bagaimana namanya ya, mengkaryakan orang lain gitulah. Nah, kita manajemennya, entrepreneur artinya jadi direktur. Seperti tukang jual bakso itu, dia sebenarnya entrepreneur itu. Cuman entrepreneurnya nggak pas kali memang. Dia direkturnya, dia tukang sapunya, dia tukang sorongnya, dia tukang masaknya, dia semua. Nah, itu nggak pas. Tapi kalau ini tadi, dia pas. Kenapa? Dia kan nggak ngapain-ngapain pun enggak. Jadi modal usaha cuman 1 lembar kertas. Inilah lembar kertasnya. Tempat ini disewakan dengan spidol. Lalu ada yang bertanya, ya pasti ada modal juga lah Pak. Bisa rugi lah, beginilah, begitulah. Kalau saya ikut begini begitu. Nah, nggak laku jualan hujan lah, yang panas lah, segala macam. Tapi perlu kalian tahu, orang yang tidak berusaha, jangankan mau untung, mau rugi pun kau tak bisa. Dari mana kau jalannya rugi kalau nggak ada usaha? Rugi dari mana kau? Nah. Itu satu persoalan. Nah, kemudian banyak yang bilang, Pak, jualan saya nggak laku. Jualan tidak laku atau produk tidak laku. Itu salahnya di produknya. Seperti tadi udah ada saya singgung sedikit. Mama beli tas, beli sepatu. Dia beli tidak karena perlu. Pakainya pun tak bisa. Belinya hak tinggi, sementara berat badannya 100 kilo. Beli tas sampai 100 biji. Beli sana, beli sini. Tiap hari pun dipakai. 3 bulan lagi baru yang itu lagi dipakainya. Sepatu pun begitu. Beli sepatu simpan sampai rusak. Nggak dipakai-pakai. Kenapa dia beli? Dia suka. Nah, jadi buatlah produk yang orang suka. Bukan orang perlu. Memang kalau perlu ya orang teknik lah. Kalau namanya entrepreneur, orang memikirkan yang suka dulu. Nah, banyak yang perlu nggak dibeli orang. Kenapa ya? Masih bisanya ini.
perlu-perlunya aku itu. Nah, tapi kalau suka tadi, itu lain. Nggak ada peluangnya minjam dia, udah suka dia. Jadi kalau produk kita tidak laku, berarti orang tidak suka. Sama seperti goreng pisang tadi, banyak orang jual goreng pisang. Kenapa tempat ini laku? Di sini suka orang makan, entah apa alasannya, nggak tahu. Tamat dia. Apa kata perusahaan? Bekerjalah kau di sini. Bikinlah perusahaanku ini maju. Nah, gajimu 10 juta sebulan. Ini dia. Kenapa? Karena dia menghasilkan uang 50 juta sebulan ke perusahaan itu. Kalau enggak bagaimana bayar gajinya 10 juta sebulan? Nggak mungkin perusahaan dapat uang 2 juta sebulan dari dia, lalu gajinya 10 juta sebulan. Jadi dia bekerja di sana memajukan perusahaan orang lain. Nah, jadi ini istilah bapak saya dulu. Kau pilih mana katanya? Kau mau jadi kepala semut? Atau ekor gajah? Gajah memang, tapi ekornya kemana gajah lari kau harus ikut. Semut kecil tapi menggigit. Nah, kau yang ngatur mau kemana mau pergi. Tidak perlu taken absen, nggak perlu pakai dasi, nggak perlu bangun pagi. Nah, nggak perlu apel segala macam, bukannya apel yang hijau itu ya, itu obat itu. Ini aku kan ikut harus taken absen kayak gini. Ayo hidupkan videonya, screenshot. Kalau nggak kena marah aku. Coba kalau aku punya usaha di depan, jualan bakso aja. Lagi bangun, udah buka pintu belum? Belum. Buka itu, panggil sana cepat. Lalu tiduran. Misalkan, mana bisa kayak gitu bekerja di PT yang tadi? Dia nggak peduli rumahmu di mana, tempatmu di sana. Tadi mana tinggal, jam 7:30 harus sampai di kantor. Bikin laporan, target, dikejar-kejar kau, sama kayak tukang kredit. Nah, entrepreneur tidak mengajari orang seperti itu, tapi kan nggak semua berbakat. Nah, kalian ini kan belum tamat. Jadi kemungkinan ada yang terpicu semangatnya dari kuliah ini. Dia mau jadi direktur, mau jadi kepala semut, bukan jadi ekor gajah. Kayak gitulah dia. Boleh magang di perusahaan, tapi maganglah di perusahaan yang pegawainya tidak lebih 10 orang. Karena kalau perusahaan yang tidak lebih 10 orang, kau dipentingkan di situ. Coba kalau kau magang di bank BNI, mati pun kau nggak terasa dia. Tapi kalau 10 pegawainya kau ada di dalamnya, nggak datang kau, terbeban orang itu. Kau bisa merasakan jiwa perjuangan usaha itu untuk maju. Gitu dia. Apalagi kalau kau bekerja di Pemko, magang di Pemko, manalah artinya kau ada di situ tuh? Tidak. Orang itu sudah normal perjalanannya, sudah SOP-nya udah mantap. Jadi modal tadi dan produk serta untung dan rugi itu memang resikonya entrepreneur. Jadi kalau tidak mau rugi besar, untung pun nggak bisa juga besar. Misalnya kalau jualan goreng pisang, rugi pun berapa lah ruginya? Untung pun berapa lah untungnya? Habis semua. Nggak usah goreng pisangnya habis. Sama kompornya habis terjual. Berapa lah uangnya? Sama kuali-kualinya minyaknya habis semua dijual. Berapa lah uangnya? Tapi kan kalau hitung-hitung orang itu adalah depan rumah, depan gang di sini.
3 tahun dia jualan goreng pisang di depan itu, bisa dia bangun rumah. Berarti dia dapat keuntungan banyak. Dan di sana itu selalu diperlukan disiplin diri. Jangan lagi ada uang langsung jalan sana jalan sini ngabis-ngabiskan. Ya ditabung lah. Karena hari besok siapa tahu, entah hujan entah tidak. Tahu kalian itu pipa? Pipa itu sebenarnya berasal dari nama orang Italia, namanya Pippo. Si Pippo ini punya kawan 2 orang. Pekerjaannya orang yang berdua 3 orang ini mengangkat air dari pegunungan ke kota, untuk ke kota lah bisa dibilang pada saat itu, untuk air minum di kota, di kedai segala macam. Orang ini kuat memikul air dari pegunungan. Enggaknya jauh kali pegunungannya itu, tapi harus dipikul. Nah, si Pippo ini orangnya lebih berpikir, bagaimana caranya supaya saya tidak perlu capek mengangkat air. Jadi dia menabung hasil penjualan air tadi semua. Dia beli bambu. Dapat tabungan beli bambu, dapat tabungan beli bambu, dapat tabungan beli bambu. Karena masing-masing orang ini sudah punya tempat mata air di pegunungan tadi. Jadi dia nggak ada masalah. Jalannya pun sudah ada. Jadi si Pippo ini memasang bambu tadi lah dari mata airnya ke rumah. Ketawa orang semua. Berapalah dapat air dia alirkan dari bambu? Memang nggak banyak, orang airnya mengalir sikit-sikit. Tapi tidur pun kau air mengalir terus. Sakit pun kau air mengalir terus. Udah tua pun kau air mengalir terus. Kaunya tadi nggak sanggup lagi ngangkat air dia masih mengalir. Dari situlah dasarnya dibuat pipa air ini, namanya pipa. Begitu entrepreneur ini. Nah,